ada yang namanya para ulama itu mendapatkan isyarah atau mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka atau beliau itu menuliskan di kitabnya yang dibikinnya. Jadi berarti ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, isyarah ya artinya ya. Nah, tadi kan Mbah menyampaikan adanya fase-fase ya Mbah ya. Memang fase-fase umat Islam itu seperti apa sih Mbah? Dari mana ke mana, sekarang sudah sampai mana, itu bisa dikasih tahu kepada kita semua ini Mbah? Fase-fase itu sekarang sudah sampai di fase yang sudahlah dekat dengan hari kiamat. Fase yang pertama yaitu fase Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kembali lagi ke channel Pak D Bukan Bledek dengan saya Mbah Haris, rekan-rekan saya Mas Aji. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh subscriber Pak D Bukan Bledek. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya kepada semua subscriber Pak D Bukan Bledek, penonton YouTube Pak D Bukan Bledek yang sudah mensupport channel kami, menonton setiap video-video yang ada, membagikan setiap video-videonya, menge-like, memberikan komentar di setiap videonya. Dan kami mohon maaf belum bisa membalas satu persatu komentar dari subscriber Pak D Bukan Bledek karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga subscriber Pak D Bukan Bledek dimanapun berada ini, baik di dalam maupun di luar negeri, yang sekarang Allah uji dengan sakitnya, baik sakit medis maupun sakit non medis, Allah segera berikan kesembuhan. Amin, amin, amin. Allah berikan jalan untuk menuju sembuh, Allah berikan obat menuju kesembuhan, Allah kuatkan rohaninya, Allah kuatkan jasmaninya, dan semoga ujian yang berupa sakit tersebut merupakan penggugur dosa dari subscriber Pak D Bukan Bledek. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Pak D Bukan Bledek yang sekarang ini sedang mempunyai masalah, apapun itu masalahnya, masalah terhadap dirinya, keluarganya, pekerjaannya, ekonomi, orang-orang tersayang, apapun itu masalahnya, semoga segera Allah berikan jalan keluar, tentunya jalan keluar yang terbaik untuk subscriber Pak D Bukan Bledek. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Pak D Bukan Bledek yang saat ini sedang mempunyai hajat atau baru mengusahakan sesuatu agar terwujud, semoga segera Allah percepat hajatnya, Allah kabulkan hajatnya dari manapun caranya, dari sisi manapun caranya. Tidak ada yang menutup-nutupi cara tersebut, dan tentunya Allah berikan yang terbaik dari setiap hajat yang subscriber Pak D Bukan Bledek minta. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Pak D Bukan Bledek yang sampai saat ini masih sendiri, yang masih menonton video ini, masih sendiri, belum mempunyai pasangan, baik itu laki-laki maupun perempuan, atau sudah pernah mempunyai pasangan tetapi sekarang sendiri lagi, semoga segera Allah datangkan pasangan yang soleh dan soleha, pasangan yang nanti bisa membangun bahtera rumah tangga langgeng sampai maut memisah, dan tentunya bisa membersamai dalam ibadah sepanjang hidupnya. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Pak D Bukan Bledek yang sudah mempunyai suami ataupun sudah mempunyai istri tetapi belum mempunyai momongan, semoga segera Allah datangkan, Allah karuniakan di tengah-tengah subscriber Pak D Bukan Bledek semuanya sosok anak yang sehat jasmani rohani, yang sempurna, yang
nantinya menjadi anak yang soleh dan solehah, yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin rabbal alamin. Serta kemudian juga bagi sahabat berpadepokan Bedeng yang sudah berkeluarga, sudah mempunyai anak, semoga keluarganya senantiasa sakinah mawadah warohmah. Anak-anaknya diberi kecerdasan dan kepandaian secara dunia maupun akhirat. Anak-anaknya taat kepada Allah, taat kepada agama Allah yaitu agama Islam, taat kepada kedua orang tuanya, dan nantinya bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Keluarganya senantiasa diberikan kasih sayang, keberkahan, penuh cinta, jauh dari musibah, jauh dari bala, jauh dari mara penyakit, dijaga oleh Allah sampai yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya masih bersama dengan Mas Aji. Nah, Padepokan Bedeng pada video kali ini kita akan membahas tentang atau mencari tahu tentang umat Islam ini, Mas. Umur umat Islam atau fase umat Islam ini. Ada beberapa dari ulama yang terkemuka di masa lampau menyampaikan bahwa umur umat Islam itu tidak sampai 1500 Hijriah. Ya kan? Ada yang menyampaikan itu, ada yang mengatakan bahwa tidak sampai 1500 tahun. Dan ada juga yang menyampaikan fase-fase umat Islam itu seperti apa. Nah, ini kita akan mencoba nanti untuk mencari tahu kebenarannya. Apakah benar bahwa umur umat Islam itu tidak sampai 1500 tahun? Kalau tidak sampai 1500 tahun, pada tahun ini kan kita kan sudah 1446 Hijriah ya, Mas. Artinya 54 tahun lagi ya kan. Kalau 54 tahun umurnya Mas Haji berapa? 40. 54 ditambah sekarang umur 40 ya? Iya. Waduh, udah 70, udah 60-an lah, udah 70-an lebih ya. Kalau saya ya masih 50-60 lah ya. Ya lebih lah ya, udah sekarang ya kan. Apakah memang benar umur umat Islam itu tidak lebih dari 1500 tahun? Dan juga apakah benar bahwa kita ini sekarang dari umat Islam menginjak sudah melewati beberapa fase dari kehidupan atau proses dari umat Islam tersebut. Untuk itu tanpa perlu berlama-lama lagi, sudah siap Mas Haji? Insya Allah siap. Saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam galaksi atau dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk membentengi ruangan ini dari apapun makhluk gaib, apapun yang makhluk yang akan memonitor atau mengganggu proses mediumisasi ini tidak bisa tertembus, tidak bisa mengganggu, tidak bisa masuk apabila berusaha otomatis akan terpental dan hancur dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang Vietnam dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk membentengi apapun makhluk gaib ada dalam tubuhnya Mas Haji, mengunci apapun makhluk gaib ada dalam tubuhnya Mas Haji, tidak bisa bangkit, tidak bisa merusak proses mediumisasi ini. Apabila bangkit dan merusak otomatis langsung terpental dan hancur dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang Vietnam dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk menarik makhluk gaib muslim yang mengetahui tentang umur umat Islam dan fase-fase kehidupan dari umat Islam sampai akhir zaman. Ketarik saya. Dengan izin Sang Yang Nirwana, apabila ada penyusup yang masuk, yang ikut serta masuk, otomatis dengan izin Sang Yang Nirwana langsung terpental dan hancur. Yang bukan yang saya maksud, makhluk gaib yang bukan yang saya maksud, yang mengetahui tentang adanya umur umat Islam dan juga fase-fase kehidupan umat Islam. Apabila ada penyusup yang menyusup, otomatis langsung terpental dan hancur dengan jiwa. Kun fayakun, bersih, tidak ada penyusup, tidak ada penyusup dengan izin Sang Yang Nirwana.
power makhluk yang ada dalam tubuhnya Mas Haji bertambah, berlipat, semakin bertambah, semakin energi semakin besar dengan jin mana, semakin sinkron dengan jin sang yang mana, pita suara terhubung, bisa bicara bahasa Indonesia. Semua pengetahuan makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Haji, semua pengetahuannya terbuka dan sinkron dengan tubuhnya Mas Haji dengan jin sang yang nur cahaya mana, kun fayakun tersinkron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini saya berbicara? Panggil saja nama saya Mbah Zakaria. Oh, Mbah Zakaria. Ya, Ya, Mbah Zakaria, mohon maaf sebelumnya karena tadi sudah mengucapkan salam ya. alhamdulillah. Artinya sudah muslim, benar? Alhamdulillah sudah. Nah, dan mohon maaf untuk mengecek kebenarannya apakah sudah muslim, syahadatnya terlebih dahulu, monggo Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Nah ini Mbah Zakaria, sebelumnya terima kasih ya Mbah sudah datang ke Padepokan Bledek, dan mohon maaf apabila mengganggu waktunya ya. Tidak apa-apa. Berarti diizinkan untuk menceritakan apa yang sedang kita cari tahu ini ya Bang ya. Alhamdulillah sedikit Berarti. yang bisa nanti saya sampaikan. Ya. Tapi sebelum itu dengan jin sang yang nur cahaya nirwana, hidangan sesuai dengan makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Haji tersaji di depan makhluk gaib ini dengan jin sang yang nirwana. Kun fayakun, silahkan Mbah Zakaria untuk dinikmati. Terima kasih banyak. Sama-sama Mbah, monggo Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ya Pak. Mbah Zakaria ini kalau boleh tahu asalnya dari mana? Pindah-pindah. Oh, Kadang di Nusantara, Oh. kadang ada di barat sana. terus udah berarti antara di timur dan barat ini. Benar. Oh, kalau timur hanya ada di Nusantara ya? Iya, benar. Tapi aslinya dari mana aslinya? Asli dari Nusantara. Wih, Nusantara. Dari Iya. sebelah mana, Pak? Perbatasan barat dan tengah. Oh. Oh, berarti dekat dari sini kalau perbatasan barat dan tengah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Mbah Zakaria. Ini kita sedang mencari tahu ini, Mbah. Terkait dengan umur umat Islam itu. Konon ada yang menyampaikan bahwa umur umat Islam itu tidak sampai 1.500 tahun, ya kan? Benar. Nah itu, dan juga ternyata umat Islam itu terbagi dalam perjalanannya, terbagi dalam fase-fase perjalanan ini, Mbak. Ya kan? Iya. Nah itu sebenarnya seperti apa kalau dari sisi gaibnya itu, Mbak? Umur umat Islam sebenarnya tidak ada yang tahu. Itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, dulu banyak para ulama yang ahli dalam tafsir Al-Quran maupun ahli dalam hadis. Mereka menulis dalam kitabnya yaitu tentang umur umat Islam yang tidak sampai 1.500 Hijriah atau kurang dari 1.500 Hijriah. Itu semua adalah pendapat dari para ulama yang melakukan penelitian maupun mengumpulkan data-data. Dan tetapi semua itu dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya umur umat Islam itu hanya Allah lah yang tahu. Jadi manusia yang sekarang ini di dunia ini, khususnya umat muslim, seharusnya lebih
mengetahui tentang rahasia-rahasia Allah atau dari fase-fase akhir zaman itu, bahwasanya umat Islam haruslah belajar dari fase-fase atau tanda-tandanya akhir zaman itu, yang mana nantinya akan menuju bahwasanya di akhir zaman ini itu sudah sangatlah dekat dengan yang namanya hari akhir. Karena sudah akhir zaman, maka manusia haruslah belajar bahwasanya fase-fase di akhir zaman itu sudah hampir selesai pada ujungnya, karena fase-fase itu sudah terlewati. Nah memang, tapi sebelum fase-fase itu Mbah, ya kan, saya mau menanyakan, karena kan rahasia umur umat Islam itu kan di tangan Allah ya Mbah ya. Iya. Memang sangat betul sekali bahwa semua rahasia itu di tangan Allah ya. Nah pada saat ulama-ulama itu ahli-ahli dalam menafsirkan itu memberikan usia itu asalnya dari mana Mbak? Atau memang semacam sebuah keyakinan atau tanda-tandanya mereka lihat juga terus akhirnya menafsirkan oh tidak sampai segini, nah gitu, atau bagaimana Mbak? Itu belajar dari zaman-zaman dulunya. Oh iya. Maka dihitunglah dari zaman-zamannya, dari zaman Nabi ke Nabi dan zaman yang lain. Oh, artinya para ulama atau ahli-ahli itu mempunyai perhitungan sehingga memberikan perhitungan kepada umat Islam itu seperti itu ya Mbah ya. Benar sekali. Kan ada yang namanya para ulama itu mendapatkan isyarah atau mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka atau beliau itu menuliskan di kitabnya yang dibikinnya. Oh, jadi berarti ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, isyarah ya artinya ya. Nah, tadi kan Mbah menyampaikan adanya fase-fase ya Mbah ya. Memang fase-fase umat Islam itu seperti apa sih Mbah? Dari mana ke mana, sekarang sudah sampai mana, itu bisa dikasih tahu kepada kita semua ini Mbah? Fase-fase itu sekarang sudah sampai di fase yang sudahlah dekat dengan hari kiamat. Fase yang pertama yaitu fase nubuah atau fase dari kenabian, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, kenapa Nabi Muhammad itu sebagai Nabi penutup atau Nabi akhir zaman? Maka nantinya di setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampai hari kiamat tidak akan ada nabi lagi. Pada saat zaman atau fase Nabi Muhammad itu penyebaran agama Islam ke seluruh dunia itu sudah sangatlah pesat perkembangannya, walaupun banyak sekali rintangannya, akan tetapi seluruh dunia takluk dan menggunakan aturan-aturan dalam kehidupannya itu menggunakan syariat-syariat Islam. Fase satu tadi ya, fase yang pertama, fase kenabian ya Mbah ya. Iya. Tapi itu berlangsung berapa lama itu Mbah fase kenabian itu? Fase kenabian itu setelah Nabi Muhammad SAW wafat, itu Nabi atau fase kenabian itu berganti fase yang kedua. Oh ya. Yaitu berganti fase
fase Khulafaur Rasyidin atau diturunkan kepada sahabat-sahabat Nabi. Disitulah dari sahabat Nabi itu, dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, dan yang terakhir itu Ali bin Abi Thalib. Ya, Utsman dulu tadi ya. Iya. Dan pada saat perjalanan atau fase yang kedua itu yang mendekati akhir, yaitu fase Ali bin Abi Thalib atau kepemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Itu pupus di tengah jalan karena beliau terbunuh. Ya, pada waktu peristiwa di Karbala itu ya Pak ya. Beliau Sayyidina Ali ini terpenggal kepalanya ya Pak ya. Ya, dan akhirnya diturunkanlah kepada putranya, yaitu Hasan. Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan. Disitulah perkembangan umat muslim menguasai penjuru dunia yang takluk dengan ajaran tentang syariat Islam yang sangat kuat. Akan tetapi semua itu turun-temurun menjadi fase yang ketiga. Fase yang ketiga yaitu fase yang dimana fase itu fase kerajaan. Di fase kerajaan inilah dunia ini dipimpin oleh raja-raja. Raja-raja yang dimana menggunakan ajaran Islam, akan tetapi kepemimpinannya turun-temurun ke anak-anaknya. Di situ penyebaran Islam masih stabil, malah justru melahirkan pendidikan atau ilmu-ilmu dari agama yang berkembang seperti ilmu pengobatan, kedokteran, seperti itu. Oh, jadi itu masuk fase ketiga. Iya. Jadi fase kerajaan. Fase kedua itu adalah para sahabat Rasulullah SAW sampai kepada Sayyidina Ali. Nah, setelah Sayyidina Ali diteruskan Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan itu berarti udah masuk fase ketiga, nggih? Itu masih fase ke dua. Tiga ya, benar. Ya, tiga. Masih fase ketiga ya. Awal fase ketiga ya, Pak ya. Yeah. Dari Sayyidina Hasan kemudian berlanjut-lanjut sampai bahwa dunia ini, dunia Islam dipimpin oleh sultan atau kerajaan-kerajaan. Iya. Oh, oke. Itu akhir dari fase yang kedua tadi adalah putranya Sayyidina Ali, yaitu Hasan. Dan itu perbatasan antara fase kedua dan ketiga. Dan yang ketiga itu adalah fase kerajaan atau dinasti. Iya, iya. Nah, pada saat fase dinasti ini memang perkembangan Islam seperti apa ini, Pak? Perkembangan Islam sangatlah pesat. Banyak dari ajaran Islam yang berkembang menjadi atau menemukan ilmu-ilmu kedokteran maupun ilmu-ilmu yang lain. Atau ilmu pendidikan. Ini berkembang ini ya. Berkembang. Akan tetapi kepemimpinannya itu turun-temurun. Diwariskan. Terus setelah fase ketiga, setelah fase ketiga hancur atau runtuh karena sudah menginjak fase yang keempat, yaitu fase kepemimpinan yang zalim atau diktator. Maksudnya gimana, Mbak, kepemimpinan yang zalim atau diktator itu? Yang mana kepemimpinan itu hanya
seenaknya dia, maupun kepemimpinan yang di mana tidak bersifat kepemimpinan atau kekhalifahan atau kenabian. Jadi kepemimpinan itu yaitu kepemimpinan yang tidak ada atau tidak menggunakan syariat-syariat Islam. Artinya ini modern diperbarui menjadi, kalau sekarang itu modern gitu ya Mbak ya? Benar, karena fase yang keempat ini, kepemimpinan dunia itu dipimpin bukan dari orang Muslim, malah justru dari non-Muslim. Yang bisa dilihat sekarang ini, negara yang sangat kuat, negara adidaya, itu menjadi negara atau pemimpin negara saat ini. Maka dari itu kepemimpinan itu tidak mau disalahkan, justru pengen semena-mena, pengen menang sendiri. Umat Islam banyak yang dibantai. Orang Islam atau umat Islam tidak berdaya karena ini fasenya bukan khalifah, karena di Islam tidak ada khalifahnya atau pemimpin dari umat Islamnya. Jadi pemimpin umat Islam yang sekarang ini tidak sekuat dulu waktu zamannya kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan dulu ya Mbah ya. Benar. Dan sekarang ini, di zaman ini, tahun ini, itu sudah menginjak fase yang keempat ini. Sudah di ujung fase yang keempat. Maka dari itu, Allah menurunkan calon pemimpin akhir zaman, yaitu beliau Imam Al-Mahdi, yang saat ini sudah ada, itu di fase ini. Karena keberadaannya yang sudah ada, akan tetapi belum dimunculkan. Nah, fase akhir, fase keempat ini kan berarti fase akhir ya Mbah ya sekarang ini kita. Di tahun ini atau 1446 Hijriah ya. Nah, itu menuju ke fase berikutnya, itu berlangsungnya berapa lama ini Mbah? Kira-kira gitu loh. Perkiraannya itu berapa lama? Tidak lama lagi. Nah, tidak lama itu berapa? Kurang dari 10 tahun? Atau lebih dari 10 tahun? Ya, seperti itu. Kurang dari 10. Nah, berarti ini di masa umat Islam itu begitu berat sekali dalam menjalankan kehidupan, Pak. Sangatlah berat. Karena umat Islam banyak yang tertindas. Umat Islam tidak punya power untuk melawan penindasan dari pemimpin yang sekarang. Banyak sekali pembantaian yang umat Islam tidak bisa bersatu karena umat Islam di fase ini banyak terpecah belah karena ulah dari kepemimpinan yang di luar Islam atau musuhnya orang Islam. Maka dari itu umat di zaman sekarang ini sangatlah berat kehidupannya. Karena itu sudah rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa keimanan di zaman ini, di fase ini, sangatlah rentan atau mudah luntur keimanannya. Diibaratkan seperti manusia yang menggenggam bara api. Bahwasanya keimanan itu diibaratkan bara api. Semakin dipegang erat, maka tangannya akan makin kebakar atau hangus. Jikalau keimanan manusia tidak kuat, maka akan dilepas bara api itu. Maka manusia akan luntur, akan hilang keimanannya. Itu di fase ini sangatlah berat. Karena ujian-ujian yang sangatlah berat. Sebelum pemimpin akhir zaman itu muncul, maka kehidupan sekarang berat karena ujian-ujian yang sangat banyak yang
mana pihak sebelah seperti iblis maupun pasukan Dajjal yang sudah merajalela di fase ini. Oh, nah berarti pasukan Dajjal waktu fase pertama, kedua, ketiga itu belum memiliki taring apa-apa itu, Mbah? Belum begitu menyebar atau menguasai seperti fase keempat ini? Belum, dikarenakan menunggu sosok pemimpin akhir zaman itu lahir, baru musuhnya itu juga lahir. Oh, berarti ketika mereka mengetahui bahwa Al-Imam Al-Mahdi, pemimpin akhir zaman itu sudah Allah sudah turunkan di bumi ini, ya kan? Iya. Baru mereka itu kemudian gerakannya semakin masif, menampakkan diri dan muncul gitu. Benar, itu semua sudah rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di fase ini, fase yang sangat berat. Iya. Itu seperti tadi membawa bara api ya, Mbah ya. Iya. Nah, pada fase keempat ini, Mbah, bagaimana pasukan dari Dajjal itu atau dari iblis itu sekarang ini bergerak ini? Apa sih yang mereka iming-imingkan atau mereka jual sebagai menarik orang-orang ini? Kan tadi kan seperti membawa bara api, ketika dilepaskan maka imannya terlepas. Tapi ketika semakin digenggam maka akan terasa panas dan hangus, ya. Iya. Nah, berarti kan tinggal keyakinan kekuatannya ini kan, Mbak. Benar. Nah, yang iming-imingi oleh iblis dan juga Dajjal itu apa, Mbak? Yang membuat kehidupan yang sangat berat ini. Banyak manusia yang kekurangan. Banyak manusia yang kelaparan. Maka dari itu banyak sekali pasukan Dajjal yang masuk atau merasuk ke manusia yang mengiming-imingi harta, seperti harta yang sangat mudah dicari, seperti orang memainkan alat atau HP itu, bahwasanya itu bisa mencari uang dengan secara cepat. Oh, judi online atau slot gitu ya? Iya. Atau tinggal. Maka dari itu banyak manusia yang lalai, lupa ibadah. Itu sudah menunjukkan bahwa keimanannya itu sudah terlepas. Oh, iya. Nah, terus, Mbah, ketika seperti itu, tujuannya Dajjal atau iblis ini sampai apa nantinya? Sampai akhirnya umat Islam tidak meyakini lagi akan kedatangan sosok Imam Al-Mahdi atau mengingkari kedatangannya atau apa ini? Pasukan Dajjal itu merasuk di tubuh manusia supaya manusia itu di hatinya tidak ada Allah lagi dan tidak ada keimanan lagi. Yang ada hanyalah mengumpulkan harta yang banyak dan untuk duniawian. Berarti fase keempat itu ujiannya itu lebih kepada ekonomi, ya, Pak? Benar. Banyak sekali bencana-bencana, peperangan di mana-mana. Itu ujian bagi manusia yang punya iman, bahwasanya jikalau imannya benar-benar kuat maka akan selamat. Jikalau imanannya tipis, ya nanti akan ikut dengan iblis atau Dajjal. Kalau fase keempat adalah ujian tentang keteguhan, ya kan? Artinya kan keteguhan hatinya ini ya, Mbah ya, keimanannya. Fase pertama ujiannya tentang apa itu, Mbah? Pada Nabi itu ujiannya tentang apa itu? Fase Nabi itu ujiannya manusia banyak yang masih menyembah, seperti menyembah kepercayaan tentang berhala-berhala maupun matahari, keyakinan ke matahari. Berarti ujian keyakinan akan Tuhan, ya, akan sesembahannya, ya, akan Allah. Nah, fase kedua, fase sahabat
Ya, fase sahabat. Itu banyak manusia atau manusia diuji tentang keyakinannya bahwasanya sosok Nabi sudah tidak ada dan kepercayaan terhadap sahabat Nabi itu hanya tipis karena kurang meyakini. Akhirnya diuji dengan adanya sahabat yang menjadi khalifah ya Mbah ya, untuk melihat keyakinan sampai mana gitu ya. Nah kemudian fase ketiga tadi zamannya kerajaan atau kesultanan ini, kalau dilihat dari sejarah termasuk di kerajaan Andalusia ya kan, kerajaan Turki Utsmani ya toh, itu kan begitu luar biasa Mbah kehidupan umat Islam. Nah waktu itu ujiannya apa? Banyak perebutan tahta. Intrik tahta ya, lebih tahta. Tapi secara kehidupan ekonomi masyarakat atau umat Islamnya, harga diri lebih penting waktu itu. Oh gitu. Jadi berarti makmur ya waktu itu ya? Ada yang makmur, ada yang tidak. Oh sama berarti ya? Iya. Nah tadi Mbah menyampaikan fase keempat ini semua rata, nanti ujiannya adalah ekonomi, keteguhan hati itu tadi ya Mbah ya? Iya. Nah setelah fase keempat, fase kelima ini Mbah, terakhir ini, tolong ceritakan nantinya fase kelima itu runtut-runtutannya seperti apa sampai datangnya terakhir hari akhir itu. Fase kelima itu fase kenabian yang kedua, yaitu semua aturan atau yang diatur di dunia ini, seluruh negara yang ada di dunia ini dikembalikan lagi ke aturan Nabi Muhammad SAW. Jadi di fase yang kelima ini adalah fase di mana sosok pemimpin akhir zaman itu dimunculkan, yang mana akan membawa keadilan dan kemakmuran dan kejujuran. Nantinya dunia ini dipenuhi dengan kedamaian, kebahagiaan. Jadi fase kenabian kedua, artinya semua nanti dikembalikan ke hukum-hukum ketika Nabiullah Muhammad SAW ada ya Mbah ya? Iya. Berarti hakim akan menjadi seadil-adilnya, ya toh, zakat akan ditunaikan serata-ratanya, gitu ya Mbah ya? Iya. Ya. Dan nanti dunia ini akan makmur. Akan makmur. Benar. Karena pembawa atau khalifah yang terakhir ini membawa kemakmuran untuk dunia ini. Maka jaya umat Islam atau bangkitnya umat Islam Muslim itu di fase yang kelima ini. Ya, Nah, tadi 1, 2, 3, 4, 5. Saya pertanyaan apa itu namanya tentang tadi 1500 tahun. Berarti bisa dibilang apa yang disampaikan ulama itu juga ada benarnya juga dong Mbak, 1500 tahun ya? Iya, ada benarnya. Akan tetapi itu hanyalah prediksi atau kira-kira. Semuanya kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Artinya karena sekarang sudah fase akhir ya Mbak ya? Iya. Menuju ke fase nanti di kepemimpinan Khalifah Imam Al-Mahdi. Pesan-pesan untuk kita semua ini Mbak, umat Islam di tengah tadi Mbak katakan bahwa ujiannya adalah keteguhan hati ya. Iya. Itu bagaimana ini pesan-pesannya untuk kita semua ini Mbak? Kuatkan keimanan, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur menerima apa yang diberikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mencari guru sejati yang dimana guru itu bisa membimbing ke sanad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan supaya bisa terselamatkan dunia maupun akhiratnya. Amin. Itu aja yang disampaikan pesannya. Itu saja cukup. Terima kasih ya Mbak
sudah hadir ke Padepokan Bledek. Mohon maaf apabila mengganggu waktu Mbah, dan pembicaraan tadi kita berbicara saya ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan ya Mbah ya. Saya mohon maaf nggih, sekali lagi. Saya yang mohon maaf. Hanya sebatas itu yang bisa saya utarakan. Itu sedikit pengalaman saya. Sekali lagi terima kasih, dan Mbah ini bisa untuk kembali ke tempatnya menjalankan tugas. Kalau boleh tahu tugasnya apa? Menjaga saja. Menjaga saja. Iya. Apa yang dijaga, tempat atau orang? Nusantara ini. Oh, Nusantara. Dari serangan-serangan pasukan Dajjal. Selamat bertugas Mbah, semoga Allah menguatkan dan selalu dalam barisan. Amin. 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 Silahkan Mbah untuk kembali, dan mohon untuk dibawa semua efek-efeknya yang ada dalam tubuhnya Mas Haji. Saya undur diri pamit. Monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana makhluk yang dalam tubuhnya masih bersama semua efeknya keluar dan kembali ke tempat saya dengan penuh hayakun. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Sakper Padepokan Bledek yang masih menonton tayangan video ini, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dan menyaksikan apa yang sudah disampaikan tentang umur umat Islam dan fase-fase sejarah umat Islam sampai fase sekarang ini, dan nantinya akan ada fase selanjutnya. Satu pesan penting untuk kita semua, bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dan kekhilafan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak, yang menonton video dari awal sampai akhir, sehingga tidak gagal paham serta ada manfaat dan hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Mas Haji mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan di hati Sakper Padepokan Bledek. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru Padepokan Bledek. Saya dan Mas Haji pamit undur diri. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.